Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan game pencarian harta karun trigonometri. Ini adalah halaman awal dari game pencarian harta karun. Untuk menuju menu utama, kita klik tombol masuk. Pada menu utama, terdapat tombol sound yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan suara game. Kita akan mencoba untuk mematikan suara game ini. Lalu ada tombol exit untuk keluar dari game ini. Selain itu terdapat 5 menu. Menu petunjuk, menu kurikulum, menu materi, menu evaluasi, dan menu profil. Pada menu petunjuk, berisikan petunjuk atau cara bermain pada game pencarian harta karun trigonometri. Lalu di sini juga ada tombol home untuk kembali ke menu utama atau menu home. Selanjutnya menu kurikulum. Pada menu kurikulum terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Pada menu materi terdapat 3 sub. Yang pertama, segitiga, yang kedua trigonometri, dan yang terakhir adalah sudut istimewa. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Coba kalian perhatikan segitiga ABC, siku-siku di C. Sisi yang menghadap sudut A dinamakan sisi A, sisi yang menghadap sudut B dinamakan sisi B, dan sisi yang menghadap sudut C dinamakan sisi C atau hipotenusa. Segitiga ini berlaku teorema Pitagoras. Karena C merupakan sisi yang terpanjang, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Seorang anak akan mengambil layang-layang yang tersangkut di atas dinding yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir sungai. Jika lebar sungai tersebut 5 meter dan tinggi dinding adalah 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas dinding. Dari permasalahan tersebut dapat digambarkan segitiga sebagai berikut, di mana XY adalah jarak kaki tangga dengan bawah dinding atau lebar sungai, YZ adalah tinggi dinding, dan XZ adalah panjang tangga. Maka XZ dapat dicari dengan teorema Pitagoras. XZ sama dengan akar dari XY kuadrat ditambah YZ kuadrat, di mana XY-nya adalah 5 dan YZ-nya adalah 12, maka diperoleh akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169. Maka diperoleh XZ adalah 13 meter. Jadi, panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas dinding adalah 13 meter. Selanjutnya, kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang trigonometri. Trigonometri adalah ilmu ukur segitiga. Mengapa segitiga begitu penting? Karena segitiga adalah bentuk dasar dari bangun datar apapun. Dari segi 4, segi 5, segi 8, dan bahkan lingkaran pun diturunkan atau dihasilkan dari gabungan segitiga-segitiga. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar di samping. Contoh penerapan rasio trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah sebuah tangga yang disenderkan pada sebuah dinding. Jika kita gambarkan antara ujung tangga dengan ujung dinding, ujung bawah tangga dengan lantai, serta lantai dengan dinding, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di C. Nah, untuk alfa ini sebagai dasar menentukan sisi lain. Artinya, AC sebagai sisi samping dari alfa, BC sebagai sisi depan dari alfa, AB sebagai sisi miring dari alfa. Definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Supaya lebih mudah mengingat,
demi, sami, desa. Sin, kos, tan. Sin alfa, demi, atau depan per miring. Kos alfa, sami, atau samping per miring. Dan tan alfa adalah desa, atau depan per samping. Kemudian yang sisi selain sin cos tan adalah kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, kosekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan yang terakhir adalah kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Supaya lebih jelas, di sini ada contoh sebuah tangga panjangnya 5 meter bersandar pada sebuah dinding rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan tanah, tentukan tinggi dinding tersebut. Nah, dari permasalahan di atas, kita bisa gambarkan sebuah segitiga siku-siku di C, di mana AB adalah panjang tangga, BC adalah tinggi dinding, dan CA adalah jarak kaki tangga dengan dinding. Karena tadi yang ditanyakan adalah sisi depan dan yang diketahui adalah sisi miring, maka kita mengerjakan menggunakan sin alfa. Rumus sin alfa adalah depan per miring. Kita masukkan alfanya adalah 60 derajat, maka sin 60 derajat sama dengan BC per AB. Nah, AB-nya diketahui 5, maka sin 60 derajat sama dengan T per 5. Kita kalikan silang diperoleh T sama dengan 5 kali sin 60 derajat. Jadi, tinggi dinding adalah 5 kali sin 60 derajat. Selain menggunakan sin alfa, permasalahan di atas bisa dikerjakan menggunakan kebalikan perbandingan dari sin alfa, yaitu kosekan alfa. Kosekan alfa sama dengan miring per depan. Kosekan alfa tadi kan 1 per sin alfa, maka 1 per sin alfa sama dengan AB per BC. Alfanya 60, jadi 1 per sin 60 sama dengan 5 per T. Kita kalikan silang, diperoleh T sama dengan 5 kali sin 60. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa hasil mengerjakan dengan sin alfa dan kosekan alfa hasilnya sama, yaitu T sama dengan 5 kali sin 60 derajat. Selanjutnya, untuk mencari sin 60 derajat akan dibahas pada materi sudut istimewa. Sudut istimewa. Kita gunakan nilai perbandingan segitiga siku-siku. Pada kasus ini, diketahui segitiga siku-siku di C, maka untuk sudut lainnya adalah 60 derajat dan 30 derajat. Misalkan panjang AC adalah akar 3 dan panjang BC adalah 1, maka untuk mencari panjang AB kita bisa menggunakan teorema Pitagoras dengan rumus AC kuadrat ditambah BC kuadrat diperoleh akar 4. Akar 4 sama dengan 2, jadi panjang AB sama dengan 2. Selanjutnya dari kasus 1 ini kita akan menggunakan nilai perbandingan segitiga siku-siku yaitu sin cos tan. Yang pertama nilai sin, depan per miring. Sin 30 sama dengan 1 per 2. Sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Selanjutnya adalah cos, samping per miring. Cos 30 sama dengan 1 per 2 akar 3, cos 60 adalah 1 per 2. Yang terakhir adalah tan, depan per samping. Diperoleh tan 30 sama dengan 1 per 3 akar 3, tan 60 sama dengan akar 3. Selanjutnya pada kasus 2, diketahui segitiga siku-siku di C, maka sudut lainnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Misalkan panjang AC sama dengan 1 dan BC sama dengan 1, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita akan mencari nilai panjang AB sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat diperoleh akar 2. Nah, dari kasus 2 ini diperoleh nilai tan 45 sama dengan 1 per 2 akar 2, cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2, dan yang terakhir ada kesalahan sedikit, seharusnya sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Sudut 0. Nah, di sini dipunyai sebuah segitiga siku-siku di B dan dipunyai nilai sudut A adalah 60 derajat. Kita kecilkan menjadi 50, 40 sampai menjadi 0. Artinya panjang AC sama dengan 0. Jadi panjang AC dan panjang AB menjadi berhimpit.
Akibatnya AC sama dengan AB. Dan panjang BC yang semulanya ada nilai menjadi 0. Dengan menggunakan nilai perbandingan segitiga siku-siku diperoleh sin 0 sama dengan sin depan per miring, maka BC per AC diperoleh nilai 0. Cos 0, cos samping per miring sama dengan AB per AC diperoleh 1. Karena panjang AB dan AC sama dan berhimpit, maka nilainya 1. Dan yang terakhir adalah tan 0 sama dengan BC per AB sama dengan 0. Maka nilai tan 0 adalah 0. Sudut 90. Diketahui sebuah segitiga siku-siku di B. Dengan nilai sudut A-nya adalah 60, kita besarkan menjadi 70, 80, sampai 90. Akibatnya panjang BC sama dengan panjang AC. Karena berhimpit, maka panjang AB menjadi 0 sehingga membentuk sebuah garis vertikal. Nah, kita menggunakan nilai perbandingan segitiga siku-siku, maka diperoleh sin 90 derajat sama dengan BC per AC. Karena panjang BC sama dengan AC, maka sin 90 adalah 1. Cos 90 sama dengan AB per AC sama dengan 0 per AC, jadi cos 90 adalah 0. Dan yang terakhir adalah tan 90. Tan 90 sama dengan BC per AB sama dengan BC per 0. Maka semua yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa dapat dilihat pada tabel berikut. Supaya lebih jelas, di sini ada contoh 1. Seorang siswa di SMK ingin mengetahui tinggi suatu tiang dengan menggunakan pengetahuan trigonometri yang ia miliki, yaitu dengan cara mengarahkan alat pengukur sudut pada jarak 50 meter dari pohon, sehingga diperoleh sudut sebesar 60 derajat. Jika tinggi siswa 160 cm, tinggi tiang tersebut adalah... Nah, yang pertama, dari permasalahan tersebut kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Yang kedua adalah memilih penyelesaian menggunakan sin, cos, atau tan. Karena tadi yang ditanyakan adalah sisi depan dan yang diketahui adalah sisi samping, maka kita menggunakan tan, menggunakan sudut 60. Karena tan 60 itu nilainya adalah akar 3, maka akar 3 sama dengan T per 50, kita kalikan silang. T sama dengan 50 akar 3. Tinggi tiang sama dengan 50 akar 3 meter ditambah 1,6 meter. Yang tadinya 160 cm kita ubah menjadi meter. Selanjutnya contoh 2. Dari suatu tempat, titik ujung menara yang berdiri tegak terlihat suatu elevasi 60 derajat dari suatu pengamat. Jika tinggi menara 80 meter, maka jarak menara dengan titik pengamat adalah... Nah, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal dengan pengamatan mengarah ke atas. Nah, dari suatu permasalahan tadi kita tuangkan ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Yang kedua, kita memilih menggunakan sin, cos, atau tan. Karena tadi yang diketahui adalah sisi depan dan yang ditanyakan adalah sisi samping, kita menggunakan tan 60. Tan 60 adalah akar 3. Akar 3 sama dengan 80 per X. Kita kalikan silang diperoleh X sama dengan 80 per akar 3. Kita kalikan dengan secawannya diperoleh X sama dengan 80 per 3 akar 3. Jadi, jarak menara dengan titik pengamat 80 per 3 akar 3. Untuk contoh terakhir, contoh 3, seorang siswa yang berdiri di lantai 4 suatu sekolah melihat mobil yang sedang parkir di halaman sekolah. Jarak mobil ke gedung sekolah tepat di bawah siswa adalah 120 meter. Jika siswa tersebut melihat mobil dengan sudut depresi, maaf ini harusnya 30, perkiraan ketinggian siswa tersebut berdiri adalah sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal ketika mata memandang ke bawah. Untuk penyelesaiannya, sama seperti tadi, yang pertama, kita menuangkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Yang kedua, kita memilih sin, cos, atau tan. Nah, tadi yang diketahui adalah sisi depan dan yang ditanyakan adalah sisi samping, maka kita menggunakan tan 60. Tan 60 itu 1 per 3 akar 3 sama dengan 120 per T. Kita kalikan silang diperoleh T
T sama dengan 360 per akar 3. Kita kalikan dengan secawanya, maka diperoleh T sama dengan 120 akar 3. Jadi, tinggi siswa adalah 120 akar 3 meter. Yang terakhir ada menu selanjutnya menu evaluasi. Menu evaluasi ini berisikan soal-soal evaluasi. Langkah pertama, kita isikan nama. Setelah itu kita klik tombol mulai. Nah, untuk menjalankan permainan ini, kalian bisa klik atau kalian bisa sentuh tokoh yang bernama Pak Tri ini. Soal-soal ini nantinya bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Dan yang terakhir adalah menu profil. Menu profil ini berisikan data-data dari pengembang game pencarian harta karun trigonometri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.